Selamat pagi adik-adik. Pagi. Bagaimana kabarnya? Pasti kalian sedang baik-baik ya. Harus baik Di ya, rumah. guys. Gimana Sekolah. sekolah atau yang lain-lain? Udah mulai PTM kan? Nah, udah mulai PTM. Harus Semoga semangat. sukses ya PTM-nya. Dan perkenalkan juga, kami baru pertama kali, sepertinya kalian melihat kami di sini. Nama saya Mas Radia dan ini Kak Manda. Kak Manda. Kami akan membawakan pembuka bagi kalian semua dengan apa dek? Dengan Menyanyikan Lagu lagu Anak Anak Monyet yang pertama. Jadi Anak Monyet ini menceritakan, sebenarnya bukan menceritakan tentang monyet, tapi menceritakan tentang bagaimana kita bersikap sebagai anak Tuhan. Begitu. Kita anak Tuhan yang tahu moral, kita anak Tuhan yang mengerti bagaimana bersikap di kehidupan ini. Oke, mari kita mulai. 1, 2, 3. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Nah, adik-adik kita udah selesai nyanyinya. Sekarang kita bakalan berdoa yang dipimpin oleh Kak Radia. Oke, mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, siap berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini yang satu. Ya Tuhan, jika hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang Engkau bawakan dari Mbak Natali, berkatilah agar kami dapat menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, berkati juga ibadah ini dari awal sampai akhir, karena kami hanya melakukan ini hanya untuk-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami agar kami layak menghadap di hadirat-Mu untuk saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah dari segala Allah. Kami akan berdoa kepada-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita udah selesai berdoanya. Bentar lagi kita bakal Mendengarkan firman. ya. Tapi sebelum itu kita bakalan Nyanyi dulu. Nih ada dulu, pasti udah pada tahu kan nyanyi judulnya. Lagunya Baca judulnya Kitab ya Suci. Baca Kitab Suci. Dan kita juga akan menyanyikan lagu ini dengan dua bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia, bahasa kita sehari-hari, dan kedua bahasa Inggris. Adik-adik kan udah pada jago bahasa Inggris pasti ya. Iya dong. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu dengan dua bahasa itu. Dan pasti kalian sudah hafal lagunya. Mari kita nyanyikan saja. Yuk. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bahasa Inggrisnya, read your Bible, pray every day.
adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik sekolah minggu hari ini? Puji Tuhan, kita bisa bertemu untuk sekolah minggu hari ini meskipun tidak dalam satu tempat yang sama. Dimanapun adik-adik berada, kiranya Tuhan Yesus menyertai adik-adik semua dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kembali anak-anak-Mu ini menghadap hadirat-Mu untuk meminta penyertaan-Mu Tuhan. Karena kami tiba saatnya akan mendengarkan firman-Mu hari ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkati kami, agar kami bisa menyimak, mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan mengikutinya, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita hari ini akan diambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Kita akan sama-sama belajar mengenai tokoh Alkitab yang dihukum oleh Allah karena melakukan suatu pelanggaran. Kira-kira siapa ya tokoh Alkitab itu? Dia adalah Adam dan juga Hawa. Kenapa Adam dan Hawa bisa dihukum oleh Allah ya? Waktu itu, Adam dan Hawa sedang berjalan-jalan di Taman Eden, menikmati indahnya Taman Eden. Tapi iblis yang melihat itu, dia sangat iri karena Allah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, yang mau mengikuti Allah dan menuruti segala perintahnya. Jadi, iblis membuat rencana untuk memisahkan Adam dan Hawa dengan Allah dengan cara menjatuhkan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Gawat adik-adik, Adam dan Hawa tidak tahu akan rencana iblis itu. Sampai suatu hari, Hawa sedang berjalan-jalan di taman dan iblis mendatanginya dengan rupa hewan paling cerdik yang Allah ciptakan. Hewan apakah itu? Benar sekali, ular. Lalu iblis berkata kepada Hawa. Kata iblis kepada Hawa, "Hai Hawa, apakah kamu tahu bahwa semua yang ada di taman ini boleh kamu makan?" Lalu kata Hawa, "Oh, tidak. Semuanya boleh kumakan, kecuali buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu dilarang oleh Allah, bahkan tidak boleh kusentuh." Lalu kata iblis, "Ah kamu, masa begitu saja takut? Dimakan saja, tidak apa-apa kok. Nanti setelah kamu makan buah itu, kamu akan jadi sama seperti Allah." Wah, benarkah? Setelah berpikir, Hawa berpikir bahwa menjadi sama seperti Allah kayaknya asik juga ya. Maka Hawa terbujuk adik-adik oleh bujukan dari iblis tadi. Lalu, karena terbujuk oleh perkataan iblis, Hawa mengambil buah terlarang itu dan memakannya. Nyam, nyam, nyam.
Lalu dia memberikan juga kepada Adam. Dan tanpa berpikir panjang, Adam juga memakannya. Nyam, 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 nyam. Setelah makan, mereka terkejut. Mereka telanjang. Mereka langsung lari buru-buru mencari daun untuk membuat pakaian. Lalu terdengarlah suara Allah sedang berjalan. Kleng, kleng, ya. Dan mereka langsung buru-buru bersembunyi. Ayo sembunyi, sembunyi. Sebenarnya Allah sudah tahu akan pelanggaran yang sudah mereka lakukan. Maka Allah mencari mereka. Hai anak manusia, kalian di mana? Lalu Adam datang menghampiri Allah. Aku di sini Allah, tapi aku telanjang. Hah? Kok kamu bisa tahu bahwa kamu telanjang? Iya Allah, aku sudah memakan buah dari pohon yang engkau larang itu. Itu semua karena wanita yang engkau ciptakan di sampingku yang memberikannya kepadaku. Lalu Hawa membela diri. Ampun Tuhan, jangan salahkan aku. Ular itu yang membujuk aku untuk memakannya. Makanya aku makan buahnya. Lalu adik-adik, Allah menghukum ular. Hai ular, kamu sudah membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Maka kamu akan dihukum seumur hidupmu. Kamu akan berjalan dengan perutmu dan tubuh akan menjadi makananmu. Kamu akan bermusuhan dengan manusia dan manusia akan meremukkan kepalamu. Ular akhirnya dihukum adik-adik. Bukan hanya ular, Adam dan Hawa pun mendapat hukuman atas pelanggaran yang mereka lakukan. Adam harus bekerja keras, maka dari itu kaum Adam, kaum laki-laki, dia harus bekerja. Sementara Hawa dihukum akan merasakan kesakitan pada saat melahirkan. Nah, mama-mama kita juga merasakan kesakitan pada saat melahirkan adik-adik semua. Selain itu, Adam dan Hawa juga diusir dari Taman Eden. Hubungan Allah dengan manusia menjadi rusak. Tapi meskipun demikian, Allah tetap mengasihi manusia, mengasihi Adam dan Hawa. Allah melindungi mereka, menyediakan kebutuhan mereka, dan juga membuat mereka beranak cucu. Adik-adik, siapa yang di rumah juga pernah melakukan pelanggaran? Siapa yang suka berbohong? Siapa yang suka bandel kalau dikasih tahu mama dan papa? Nah, itu semua tidak boleh dilakukan adik-adik. Kita sebagai anak-anak Allah tahu mana yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik di rumah pasti tidak mau kan jika hubungan kita dengan Allah menjadi rusak? Maka kita jangan sampai mendengarkan suara iblis dan menaatinya. Karena sampai sekarang, sampai hari ini, iblis masih terus berusaha mencobai manusia, baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Ia mau memisahkan hubungan kita dengan Allah.
pembohong dan penipu yang berusaha mencuri sukacita kita, mencuri kegembiraan kita, dan mencuri damai di hati kita. Mari kita sama-sama menutup telinga kita dari suara iblis dan hanya mendengarkan suara Allah saja. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sama-sama tadi sudah belajar mengenai firman Tuhan hari ini dari awal sampai akhir, dan terima kasih adik-adik yang sudah menyimak dan mendengarkan dengan baik. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom. Nah adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Yuk siapkan hati dan jangan lupa duduk yang manis. Kita akan datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Tolong kami supaya kami dapat melakukan setiap kehendak-Mu, tetap menjadikan Yesus yang utama di dalam kami berperilaku saat menggunakan waktu dan saat kami melakukan berbagai kegiatan kesenangan kami. Tolong Tuhan supaya dalam setiap kegiatan kami sehari-hari itu tidak membuat kami melupakan Yesus, sehingga kami anak-anak-Mu bisa selalu menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan dan menjadi teladan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.